Baik, selamat pagi teman-teman yang mengikuti kebaktian remaja kita baik di Zoom maupun di YouTube. Selamat datang. Hari ini kebaktian kita akan dilayankan oleh Kak Esther. Di sini sudah bergabung juga ada saya, Kak Hendra, Kak Esther, Kak Steph, Kak Catherine, Kak Leo, Kak Star, dan Kak Seto alias Bang Timothy ya. Baik, silakan Kak Esther. Ya, terima kasih Kak Hendra. Selamat pagi sekali lagi untuk kita semua. Pagi Kak. Pagi. Kakak Pembina dan sahabat remaja. Semoga tetap dalam semangat ya. Walaupun rasanya udah lama banget nih kita di lockdown. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ke sekolah, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa janjian. Waduh, semuanya deh. Tapi tetaplah melihat kebaikan Tuhan ya. Dalam situasi seperti ini, kita masih tetap dalam keadaan sehat, tetap terpelihara, tetap bersama dengan keluarga, menikmati hari. Nah, kita mau pujikan kebaikan Tuhan yang kita kecap dan kita lihat melalui pujian. Kecaplah dan lihatlah. Marcel udah hadir belum ya? Lagi coba login, Kak. Petugas pelayan musiknya adalah Marcel. Mau kita tunggu atau Kak Esther nggak bisa lihat semuanya nih? Marcel udah masuk, Kak. Udah masuk ya? Oke, sip, kita tunggu ya. Silakan, Marcel. Lagu Kecaplah dan Lihatlah. Boleh, silahkan Marcel kalau sudah siap bisa kita mulai. Oke, Kak.
Terima kasih buat Marcel. Untuk mendahulunya, mari kita buka acara ibadah kita ini di dalam doa yang akan dibawakan oleh pelayan yang telah disampaikan oleh Vero. Halo, suara aku kedengaran, Kak? Kedengeran? Oke. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa sebelum memulai acara ibadah kita. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih buat waktu dan hari yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Saat ini kami berkumpul Tuhan di hadirat-Mu. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan ibadah ini boleh berkenan bagi-Mu Tuhan, dan kiranya Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, teman-teman remaja, kita udah berapa minggu nih bicara tentang obedience ya. Kalau Kak Esa lihatnya ada 3 minggu, judulnya mungkin nggak ngeh, jadi kayak seperti hafalan, tapi mungkin kalau kakak masuk dari pertanyaan yang dilontarkan, mungkin bisa sedikit mengingatkan kita ya. Waktu sama Kak Amsal, waktu kita masuk ke break room, pertanyaannya adalah, kalau kita itu sudah tahu tentang aturan, tetapi kenapa sih masih dilanggar? Waktu itu jawaban dari diskusi kita, karena buru-buru, karena nggak jelas, dan sebagainya ya. Terus kita masuk lagi nih minggu berikutnya yang dipimpin sama Kak Star. Nah, Kak Star di break room nanya, peraturan itu menurut kita membelenggu atau memerdekakan? Ada yang bilang, ya lihat situasinya. Kalau misalnya kayak sekarang ya kayak terasa membelenggu juga sih, nggak bisa keluar rumah gitu. Tapi padahal sebenarnya kita jadi aman. Itu jadi menurut kalian jadi merdeka, karena aman jadi merdeka gitu ya. Terus masuk kepada minggu kemarin. Minggu kemarin yang disampaikan sama Kak Inge. Kak Inge bicara tentang Jesus, the perfect son. Jadi sudah berkaitan, sudah masuk ke dalam relationship dengan Tuhan Yesus. Nah, minggu ini tema kita adalah free to obey. Free, bebas. Kita selalu ngambil yang kata cepetnya. Free itu bebas. Jadi bebas untuk patuh. Mau patuh, mau enggak terserah gue, gitu ya. Nah, tapi di sini nggak bicara tentang bebas. Gue mau patuh atau mau enggak, itu nggak bicara tentang itu. Yang di sini free adalah, maksudnya adalah dimerdekakan. Dimerdekakan untuk taat. Dimerdekakan untuk taat itu, maka kita tidak lepas tentang pembicaraan mengenai keselamatan. Kayaknya kalau bicara soal keselamatan kita udah tahu ya, maksudnya itu udah sering sekali kita dengarkan. Berita keselamatan itu baik yang kita dengar dari orang tua, dari guru sekolah minggu, dan memang tidak akan bosan-bosannya berita tentang keselamatan ini disampaikan terus, supaya makin banyak orang mengenal Tuhan, makin banyak orang mencintai Tuhan, dan makin banyak orang memperoleh keselamatan. Dalam karya keselamatan yang sudah kita ketahui, yang disampaikan oleh dirancang oleh Allah melalui putranya Tuhan kita, dosa kita ditebus. Lunas loh, bukan dikredit, bukan dicicil. Sehingga kita menjadi putih bersih, maksudnya bukan kulit kita tentu ya. Putih bersih itu maksudnya dosa kita. Bagaimana kelanjutan kita setelah dosa kita dihapus, lunas, bersih, bebas, dengan menerima keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan kita. Ada video yang akan kakak tampilkan nanti. Dari video ini nanti bercerita tentang seseorang yang berjalan dalam kehidupan dunia ini, dan bagaimana nanti sebetulnya ada tangan Tuhan yang akan mengarahkan kehidupan kita. Boleh Kak Hendra?
Iya. Ya, terima kasih Kak Hendra bantuannya. Jadi, harapan kita setelah menerima keselamatan dari Tuhan, tentu kita bisa dapat hidup lebih baik, lebih memperhatikan apa maunya Tuhan. Nah, kita sejenak yuk masuk ke break room untuk mendiskusikan. Nanti kembali kita akan dibantu sama Kak Hendra untuk membuat pemisahan yang di sini kita mau diskusikan dengan didampingi oleh kakak-kakak pembina. Meski sudah ditebus dosanya, kita seringkali masih jatuh ke dalam dosa. Menurut kamu, apa sebabnya? Saya serahkan ke Kak Hendra untuk bisa bagaimana menerangkan membaginya ya Kak. Baik teman-teman, silakan masuk ke breakout room masing-masing. Teman-teman yang ikut dari YouTube silakan ya, tuliskan pendapat kalian. Kita sudah tahu bahwa kita ditebus oleh Tuhan Yesus, tapi kita juga harus mengakui bahwa kita sering masih jatuh ke dalam dosa tertentu. Ya, dosa tertentu bagi masing-masing orang berbeda ya. Ada yang mungkin masih suka mencuri gitu misalnya. Nah, menurut kalian kenapa meskipun sudah ditebus oleh Yesus, kita masih sering jatuh ke dalam dosa tertentu? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom chat ya. Teman-teman, tadi kita masuk breakout rooms dalam keadaan siap maupun nggak siap. Nah, sekarang kita mau sharing dalam keadaan siap maupun nggak siap juga. Satu-satu sih. Mungkin dari yang kelihatan di layar ya. Boleh Kak Star, Kak? Ya, boleh. Kami tadi ada 2 orang yang tempat, ada Kak Leo di sana, saya, ada Rifani dengan Alma. Lalu Raymond menyusul tuh udah deket-deket mau waktu-waktu ujung terakhir. Jadi nanti Raymond boleh sharing aja pendapat dia pribadi di sini. Tapi sebelumnya yang kesimpulan tentang yang sesi sebelumnya, yang sebelum Raymond bergabung, mungkin bisa minta Alma untuk sharing dari 2 pendapat kita tadi. Oke, Kak. Thank you. Jadi dari kelompok kami itu, apa sih alasannya manusia tetap aja tuh bisa jatuh dalam dosa. Pertama, Tuhan itu kan ngasih kita free will ya, kita nggak disetting kayak robot, jadi kita bisa masih bebas lah ngelakuin apapun yang kita mau. Ditambah contoh-contoh yang kita lihat di kehidupan sehari-hari itu banyak banget, tambah lama jadi kayak hal biasa kan. Karena udah biasa, ya udah kita aplikasikan juga dong ke hidup kita. Ada juga yang bilang karena bisikan setan lah gitu. Tapi sebenarnya itu kan bukan excuse juga ya, jangan bentar-bentar nyalahin setan, iblis. Padahal kan semua keputusan tetap ada di kita kan pada akhirnya. Dan juga karena natur kita manusia itu ya dosa gitu. Dan juga orang-orang yang hidup di sejaman dengan Yesus pun, bahkan murid-muridnya pun melakukan dosa gitu. Apalagi kita yang mungkin dalam tanda kutip tuh hidupnya tuh jauh dari zaman Yesus gitu. Mungkin itu sih. Thank you, Alma. Tadi kita belum sempat dengar Raymond tuh. Raymond, kalau menurut kamu gimana? Oke, mantap. Maaf ya Kak, tadi telat join soalnya ke kamar mandi. Iya. Pertanyaannya kenapa tetap melakukan dosa padahal udah ditebus? Yes. Nah,
karena kayaknya itu kayak apa sisi itunya ya apa sisi kepengin tahuan gitu loh. Misalkan dulu nih kita waktu kecil kamu jangan lari-lari ntar jatuh apa terus kayak misalkan kita kayak apa gak menghiraukan gitu kan. Jadi ya akhir-akhir kita kena apa perbuatannya gitu kan. Jadi kita kayak apa kayak gimana kita ya, aduh kayak saya bingung Kak, baru kelar nih. Saya bingung, aduh belum connect. belum connect saya, belum connect. Jadi tadi apa dilarang ntar jatuh, tapi malah dilakukan gitu maksudnya ya? Iya. Jatuh dong. Jatuh. Dan itu terjadi karena penasaran. Betul. Jadi ada sifat penasaran gitu. Jadi kita berbuat dosa gitu ya. Enggak, jadi karena penasaran ya. Terima kasih Raymond. Oke. Silahkan Kak Esther. Oke, kemudian yang selanjutnya dari grupnya Kak Leo. Lah iya, saya satu grup sama Kak Leo. Udah sama Kak. Iya. Kak Leo tadi satu grup sama Kak Star. Kak Steph ya, Kak Steph. Silakan Wilfred. Oke. Tadi pertanyaannya, sekalipun tahu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita masih sering jatuh ke dalam dosa tertentu. Menurutmu apa sebabnya? Kalau menurut kelompok saya, Kak, tadi ada beberapa. Satu, karena roh itu penurut tapi daging itu lemah, karena kan kita masih terikat dengan daging. Terus yang kedua, penasaran, mau coba-coba, ini apa ya, jadi masih dilakuin aja, masih tergoda gitu ya. Terus ada lagi demi status sosial, misalnya kita tadi dijelasin sama Vero, misalnya di kalangan sekolah kita ada merek HP tertentu yang lagi booming gitu. Terus kita minta ke orang tua, padahal kita nggak tahu kondisi ekonomi orang tua kita lagi gimana, kita maksa gitu. Nah, terus satu lagi terakhir, kalau menurut saya karena enak sih Kak. Karena enak gitu loh kalau dilakuinnya. Karena dosa itu manis gitu ya? Iya, kayak enak gitu kalau nggak dilakuin, kayaknya nggak afdol gitu kalau belum dilakuin gitu kalau saya. Ya, jujur Will. Oke, kita masuk ke kelompok. Ada satu lagi dari Kezia, Kak Esther. Ada lagi dari Kezia, boleh. Boleh, Kak. Yang tambahannya tadi. Silakan Kezia. Oh, kok jadi saya? Ya udah. Karena setiap manusia tuh kalau misalnya kita dilarang untuk melakukan sesuatu, kita tuh pasti bakal mencoba terus-terusan. Kayak kita ada aturan, sama kayak yang Kastar minggu sebelumnya bawain, kalau misalnya kita dilanggar, ada peraturan, kita tuh bakal jadi lebih terinspirasi lah kali buat ngelanggar gitu. Karena itu dilarang. Kalau misalnya itu nggak dilarang, mungkin kita nggak mungkin ngelakuin. Gitu. Oke. Ada, Kes? Udah, Kak. Terima kasih. Lanjut ke grupnya Kak Amsal. Tadi gue gabungnya telat, gabung sama Kak Leo sama bareng ya Kak? Kak Star udah Kak. Oh berarti kan ada 4 grup ya? Kak Star udah, Kak Steph udah, Kak Leo udah. Nanti ada Kak Catherine sama ada saya Kak terakhir. Ya, Kak. Siapa dulu nih? Kak Catherine. Ladies first, Kak. Nah, boleh. Minta tolong oper lagi ke Niko ya. Oke, Kak. Jadi dari kelompok kami itu ada Kak Catherine, ada Kak Iim, ada Marcel. Tadi juga sempat ada Kak Esther. Jadi hasil dari diskusinya itu, yang pertama, karena kita memiliki mungkin banyak waktu luang, sehingga kita cenderung berbuat dosa. Terus juga ada tadi mungkin dari awalnya
kita anggap dosa itu mungkin kita melakukan itu dosa anggapnya pertama, tapi karena udah sering jadi mungkin jadi kebiasaan dan itu jadi anggapnya kebiasaan bukan lagi dosa, dan akhirnya kita jadi nggak takut buat ngelakuin hal itu lagi gitu sih Kak. Oke, thank you Niko. Ada lagi yang menambahkan dari grupnya Kak Catherine? Tadi ada sebenarnya sama tuh Iim juga cerita soal mungkin tadi siapa yang nyebut daging ya, karena masih manusia. Natur juga tadi disebut, sama satu lagi karena akibatnya dampaknya nggak langsung gitu Kak. Kalau kita mengerjakan dosa, habis itu nggak tiba-tiba kita mati atau orang tua kita mati atau bagaimana ya, lama-lama akhirnya kita merasa mungkin nggak apa-apa gitu. Itu dari kelompok kami Kak. Siap. Thank you teman-teman. Terima kasih. Berarti yang terakhir dari Kak Hendra ya? Iya. Silahkan Tadi Kak. di kelompok saya ada Caitlin, Yuda, Didis, sama Benaya. Saya mungkin minta tolong Caitlin ya. Oke Kak, tadi di kelompok kita alasannya tuh yang pertama ngikut-ngikut teman gitu, jadi untuk bisa fit in gitu di masyarakat. Habis itu juga ada yang bilang kebiasaan lama gitu, jadi udah sering dilakukan, pas disuruh berhenti agak susah gitu. Sama ada juga yang bilang kalau imannya belum kuat gitu, jadi padahal udah di gereja udah dikasih tahu, tapi masih aja nggak bisa berhenti langsung gitu. Oke, udah Kat? Udah Kak. Terima kasih. Ada lagi dari tim Kak Hendra yang mau menambahkan? Mungkin saya tambahin ya. Tadi ada Benaya tuh bilang sesuatu. Dia bilang dia ada orang yang masih jatuh ke dalam dosa karena nggak mau atau nggak bersedia menerima Yesus apa adanya gitu. Nah itu saya terjemahkan sebagai ada orang-orang atau kita yang masih jatuh ke dalam dosa itu karena kita nggak siap dengan konsekuensi mengikuti Yesus sepenuhnya gitu. Bahwa kita harus begini ternyata susah ya, gitu Kak Esther. Oke, terima kasih. Nah, baik sebelum nanti kita masuk ke hasil diskusi kita ini, Kak Esther mau memberikan sedikit yang menjadi dasar dari kita jatuh ke dalam dosa. Kita tahu bahwa melalui karya penciptaan Tuhan, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Untuk mengingatkan kita dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 Kakak bacakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Sahabat remaja, gambaran ini menjadi rusak dengan kehadiran dosa. Dosa terus-menerus kita hidupi dan kita kerjakan. Sehingga perlahan, tapi pasti, manusia mulai kehilangan gambaran itu. Gambaran yang serupa dengan Allah tadi ya. Bukan hanya memudar, tapi makin rusak, sehingga makin sulit untuk dikenali. Mungkin kita pernah baca di radio, menulis di TV, kalau yang ngeh. Jadi ada korban-korban kejahatan. Ini ada Kak Catherine juga yang bisa mengetahui untuk korban-korban kejahatan yang sulit sekali dikenali. Mungkin karena sudah lama, atau mungkin supaya nggak ketahuan, penjahatnya membuat korbannya menjadi sulit dikenali ya. Akhirnya dia
Dicoba kalau di bidang kedokteran ya mungkin dilihat dari gigi gitu ya Kak Kat ya. Dilihat dari gigi, dilihat dari pakaian yang menempel di dalam tubuhnya. Tapi dia betul-betul sulit. Kadang-kadang kalau sudah benar-benar nggak dikenali, akhirnya dikasih nama Jane Doe apa? Kayak saya pernah baca gitu ya. Jadi itu dia nggak bisa dikenali lagi gitu. Dan ini yang mau Kak Esther bilang adalah begitupun kita ketika kita kehilangan gambaran Allah dalam diri kita, maka itu adalah diakibatkan dari dosa. Parahnya, kita mustahil mengembalikan gambaran ini dengan kekuatan diri kita sendiri. Itulah makanya kita memerlukan anugerah Allah yang sebetulnya sangat tidak layak kita terima. Tapi kita terima sebagai free gift. Kita nggak bisa nabung dengan cara kumpul-kumpul kebaikan untuk dapat anugerah ini. Jangan kebalik ya. Kita melakukan kebaikan bukan untuk mendapat kebaikan. Kita melakukan kebaikan karena kita sudah menerima kebaikan. Jadi, sudah seharusnya kita mencintai Tuhan, makin mencari apa yang Tuhan mau, makin mencari apa yang perlu kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Sebentar nanti kita akan baca dari perikop yang telah disediakan dari Roma 6, di mana nanti surat Paulus kepada jemaat di Roma ini akan mengingatkan bahwa jemaat di Roma jangan beranggapan bahwa setelah dia menerima kasih karunia dari Tuhan, maka mereka nggak perlu lagi waspada untuk melawan dosa. Kita akan buka dari Roma 6 ayat 12 sampai 14, nanti bisa dibacakan oleh petugas yang telah ditunjuk. Ya, saya bacakan ya. Roma 6 ayat 12 sampai 14. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan menuruti keinginannya. Ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ya, terima kasih. Jelas banget, ini jelas banget yang dibilang Paulus kepada jemaat di Roma dan juga kepada kita semua, buat kita yang telah menerima anugerah, karunia penebusan, keselamatan, hendaklah dosa jangan lagi berkuasa. Jangan lagi beri tubuhmu untuk dipakai sama dosa. Tetapi serahkan kepada Allah sebagai senjata kebenaran. Karena kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia, grace tadi. Atau simpelnya gini, dulu kita, ada kakak-kakak pembina, serta kalian adalah pelaku dari dosa. Tapi sekarang, melalui kasih karunia, melalui grace tadi, kita pindah, migran, diselamatkan dari pelaku dosa menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Dan itu semua terjadi dan dimungkinkan karena keselamatan yang dari Allah tadi. Jadi jangan kembali melakukan dosa. Diperingatkan oleh bacaan kita tadi ya, karena dosa tidak ada dosa kecil, dosa sedang, dosa besar. Di hadapan Allah, dosa is dosa, sin is sin. Dan ujung-ujungnya nanti ada di ayat 23 yang akan kita baca. Semua orang Kristen bergumul melawan dosa. Tapi Paulus mengingatkan, jangan biarkan kembali dosa berkuasa atas diri kita. Jangan menyerah pada kerinduan dan kecenderungan hanya untuk memposisikan diri kita berlawanan dengan Allah. Jangan biarkan kekuatan dosa menguasai pribadi kita. Sekali dan untuk selamanya Tuhan disalibkan dan kita menjadi hamba Allah, sehingga Allah dapat memakai kita untuk melakukan apa yang benar. Kita lanjutkan ya. Kita buka dan baca serta dengarkan dari Roma 6 ayat 15 sampai 23.
Roma 6 ayat 15 sampai 23. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara kemanusiaan, karena kelemahanmu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ya, terima kasih. Budak, hamba, adalah seseorang yang hidupnya bergantung pada lain, dikontrol sepenuhnya oleh tuannya. Kalau dulu Kak Esther pernah nonton film Zaman Perbudakan yang diangkat di Amerika Serikat ya, itu dalam filmnya ya. Jadi budak ini diberikan cap di kaki atau di punggungnya pakai besi panas. Jadi dia kalau pakai besi panas mungkin nanti akan timbul keloid, jadi kelihatan itu tanda bahwa dia adalah budak Tuan James misalnya gitu ya. Dia kehilangan bukan hanya kebebasannya, tetapi juga identitas dirinya karena dia menjadi milik tuannya. Nah, demikian keterikatan manusia alami yang berbuat dosa dan menyerahkan diri kepada dosa, maka dia akan menjadi hamba dari tuannya, yaitu si dosa tadi. Bacaan yang tadi kita dengar dan kita baca, Paulus mengingatkan jemaat Roma bahwa kita semua telah diselamatkan oleh Kristus. Dan anugerahnya grace tadi, karena anugerahnya tadi kita dibebaskan dari perhambaan dosa itu, dan sekarang kita bukan lagi sebagai hamba dosa. Jadi kita nggak perlu taat kepada dosa. Nanti ada hubungannya ke dalam diskusi kita ya, kita nggak perlu kita taat kepada dosa, dan kita menjalani hidup yang penuh, yang menuju kepada kebinasaan tadi. Seorang budak yang ditebus dan dimerdekakan tidak lagi dapat dijadikan sebagai budak, tapi wajib mengabdi kepada majikannya yang baru. Dengan setia, berarti siapa nih? Maksudnya tuannya berganti. Dari tuannya yang dosa tadi berganti menjadi tuannya yang baru, yaitu Allah yang telah memberikan anugerahnya kepada kita, yang menebus kita, menyelamatkan kita dengan darah putranya sendiri. Memanggil kita menuju kebebasan. Selanjutnya orang Kristen nggak perlu lagi tunduk dan takut kepada majikan-majikan yang lama, dosa, aturan-aturan, roh dunia, kebinasaan. Dan itu dikukuhkan dalam Galatia 5 ayat 13. Kakak baca ya.
Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Artinya, kemerdekaan itu tidak sama dengan berbuat semau-maunya. Kemerdekaan itu adalah kita tetap dalam ketaatan, bukan sebagai hamba dosa yang menuju kematian, tapi sebagai hamba kebenaran yang menuju keselamatan. Oleh karena itu, gaya hidup berdosa dan tiap perbuatan dosa harusnya nggak cocok lagi dilakukan oleh orang percaya yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Tanda-tandanya apa? Ya, tanda-tandanya bagi orang yang telah menerima anugerah pembenaran, sudah pasti dong sikap hidup berubah total. Kristus yang hadir di dalam dirinya menghasilkan seluruh perubahan-perubahan yang baik, tentunya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita merdeka sebagai milik Kristus dan hidup bagi Dia. Makanya menjaga kekudusan menjadi hal yang penting. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tahu nggak kamu, bahwa kamu itu adalah bait Allah dan roh Allah diam dalam kamu. Sekarang tubuh kamu adalah bait Allah yang dipakai sebagai alat kebenaran, bukan lagi sebagai alat dosa. Kemarin Kak Esther di-share oleh Kak Steph bagaimana ada satu perubahan kebiasaan. Kalau kita bicara tentang kebiasaan atau gaya hidup, terjadi perubahan. Dan Kak Esther minta kesediaan Kak Stefanus untuk boleh membagikannya kepada kita semua. Mungkin dari kesaksian ini ada satu kejelasan tentang perubahan dari kebiasaan-kebiasaan jelek kita, atau mungkin juga nanti dari dari tindakan perbuatan yang salah menjadi sesuatu yang baru, yang lebih baik dan tentunya lebih menyenangkan hati Tuhan. Kak Steph, silahkan Kak Steph. Terima kasih Kak Esther. Waktu saya seumur Raymond kan sekarang kelas 12 ya. Kelas 10 berarti. Saya sudah mulai merokok. Kelas 10, kelas 1 SMA berarti ya. Kelas 2 saya ketua retret, dan sebagai ketua retret harus saya yang paling benar lah ya. Tapi ya saya merokok di retret itu. Kelas 3 saya sudah ngajar remaja, kelas 3 SMA. Tapi saya masih merokok, dan pernah ada kejadian di mana di saat kita bikin acara fellowship lah atau persekutuan di Cibodas tuh sampai ketahuan saya merokok di hadapan adik-adik remaja saya. Dan saya harus deny, enggak, saya nggak ngapa-ngapain, tapi dari baunya kan ketahuan, tuh memalukan sekali lah. Pelayan Tuhan kok seperti itu. Tapi kalau yang Kak Esther tadi sampaikan di 1 Korintus, saya cek tadi, yang tubuhmu adalah bait Roh Kudus, 1 Korintus 6, 19-20, itu saya cari ayat lain untuk mengkontraskan itu. Misalnya bahwa rokok itu bukan urusan soal dosa atau bukan. Tidak ada satupun di ayat Alkitab yang menulis bahwa merokok itu dosa, itu satu. Yang kedua, bukan apa yang masuk ke dalam tubuhmu itu yang menajiskan engkau. Tuhan Yesus sendiri bilang. Jadi karena saya punya ketertarikan pada Alkitab dan pada firman, saya mencari ayat-ayat atau saya mencari pembelaan bahwa merokok itu bukan urusan dosa dan sebagainya. Di hal keterikatan terhadap merokok itu terus sampai saat saya kuliah saya juga cukup aktif. Saya ketua gerakan mahasiswa Kristen Indonesia dan saya masih merokok. Artinya seharusnya sebagai pelayan-pelayan Tuhan, pemimpin Kristen di tengah-tengah mahasiswa, saya masih punya keterikatan. Dan saya menggunakan pengetahuan-pengetahuan untuk kemudian membenarkan itu. Ketika mulai bekerja, saya juga sering mendengar khotbah dan sebagainya. Ketika saya sering travel di awal-awal kerja sampai ke US, saya selalu bawa buku-buku rohani dan saya dengerin khotbah, tapi tetap punya kebiasaan keterikatan itu.
Sampai saya dengar sebuah khotbah mengenai bagaimana kita bisa efektif bagi Tuhan. Bagaimana kita yang sudah diselamatkan ini mengasihi Tuhan dan bisa melakukan yang efektif bagi pekerjaan Dia. Kemudian saya berpikir, kalau saya terus-terusan seperti ini, saya nggak mungkin bisa efektif bagi Tuhan. Kalau saya nggak sehat, bagaimana saya bisa ngajar di remaja? Kalau saya nggak sehat, bagaimana saya bisa menjadi panutan buat anak dan keluarga saya? Kalau saya nggak sehat, bagaimana saya bisa melayani Tuhan atau bekerja atau melakukan tanggung jawab? Misalnya beberapa kali saya memberikan pelatihan harus bicara di depan orang 8 jam selama 1 minggu, dalam sehari 8 jam selama 1 minggu. Itu akan membuat saya tidak sanggup. Lalu Tuhan, ya kata-kata efektif bagi pekerjaan Tuhan itu betul-betul mengubah saya. Setelah itu saya stop merokok. Saya nggak tahu kenapa bisa juga begitu. Saya yakin itu pimpinan Roh Kudus. Apakah ada kemudian keinginan berbuat lagi, mengulangi dosa yang sama? Karena Wilfred bilang memang enak. Enak itu ngerokok. Bagi yang sudah tahu merokok, enak banget. Apalagi sambil habis minum teh botol sama cendol manis-manis. Ngerokok filter itu, aduh, luar biasa. Sampai sekarang saya masih tahu rasanya. Tapi itu merusak tubuh. Tahu saya nggak perlu lihat dan baca buku-buku kesehatan. Tahu persis bahwa merokok itu merusak tubuh. Dan itu nggak akan membuat saya nggak bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi puji Tuhan, setelah artinya 11 tahun yang lalu, waktu itu Stefani baru mau lahir. 11 tahun yang lalu saya berhenti merokok, dan selama 11 tahun sampai sekarang, puji Tuhan, saya tidak merokok lagi sama sekali. Beberapa kali tergoda, tapi setiap saya tergoda, saya keluarkan kata kunci saya. Itu buat saya, mungkin buat yang lain mungkin nggak sama ya, karena Roh Kudus bicaranya ke masing-masing pribadi beda-beda. Itu kunci buat saya. Efektif bagi pekerjaan Tuhan. Kalau saya lakukan itu, saya nggak efektif bagi pekerjaan Tuhan. Sehingga kemudian saya gunakan juga Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu yang makin menguatkan saya. Dan puji Tuhan, ternyata ketika saya berhenti merokok, saya lihat orang lain juga berusaha berhenti merokok. Jadi ternyata menulari orang lain juga dengan hal yang baik. Saya pikir itu yang mau saya share, Kak Esther. Jangan kalah sama dosa. Tuhan sudah menang sama dosa. Kita pun juga bisa menang kok. Thank you, Kak. Terima kasih, Kak Steph. Tadi semoga kesaksian yang telah disampaikan Kak Steph itu hanya menjadi satu contoh perubahan dari pekerjaan Roh Kudus yang dikaryakan dalam diri kita, dan yakin masih banyak yang lain yang sebetulnya masih terus perlu kita untuk perbaiki dalam rangka itu tadi ya, atas kasih kita kepada Tuhan, bentuk kasih kita kepada Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan dan kita ingin melayani Tuhan. Ada tubuh kita yang akan dipakai sebagai senjata kebenaran, dan itu yang membuat kita berusaha untuk terus ingat tidak memakainya sebagai senjata dosa lagi. Dan begitupun tadi dengan hasil diskusi kita. Tadi ada yang bilang Tuhan kasih kita free will, kita bukan robot. Terus kejadiannya sering jadi kebiasaan. Terus semua orang melakukan dosa. Bahkan murid Tuhan Yesus juga melakukan dosa. Terus karena pengen tahu, kita juga bisa jadi jatuh lagi ke dalam dosa, penasaran ya. Ada kita pakai bahwa roh penurut gitu. Daging lemah. Tetap ada yang bilang penasaran, coba-coba, terus biar diterima oleh masyarakat. Terus sifat alami manusia makin dilarang, makin hebat, makin terinspirasi untuk melanggar. Juga ada yang bilang bahwa kita punya waktu banyak gitu. Jadi ya salah satunya yang perlu kita isi mungkin gitu ya. Ya udah lakukan dosa gitu. Keseringan jadi kebiasaan. Ya masih manusia, masih itulah gitu ya, masih bisa lah melakukan dosa. Ada juga yang bilang tadi ya, ikut-ikut teman supaya diterima di masyarakat, terus susah berhenti. Jadi tadi kalau ini kan kesaksian Kak Steph ya, susah berhenti, mungkin kita sekarang ngelihatnya enak ya, Kak Steph kayaknya udah berhenti, kayaknya gampang ya, tapi
Kak Esther yakin Kak Steph berproses dan mengalami proses itu, dan kalau misalnya secara kedagingan mungkin jadinya susah karena kepingin terus untuk merokok gitu. Tapi dari sisi perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu menguatkan. Terus ada juga yang tadi Kak Hendra yang terakhir ya, bersedia nggak siap menerima Yesus apa adanya. Gitu. Teman-teman remaja, kalau kita bicara tentang iyalah kita cuma manusia gitu ya, bukan robot, benar. Ini kemarin pas persiapan bicara tentang free will, benar bukan robot. Karena kalau robot settingannya kalau gitu satu settingannya kayak robot di Pertamina yang sekarang baru-baru ini diluncurkan untuk menjadi perawat di rumah sakit Pertamina, ya settingannya satu, dia akan merawat, mungkin dia menyuntik, mungkin dia jalan-jalan warawiri membawakan kasa atau mendetek, entah Kak Esther nggak tahu cara kerjanya bagaimana. Tapi settingannya itu satu gitu. Kalau manusia diciptakannya aja sudah menurut segambar dan serupa dengan Allah. Justru dengan adanya kebebasan free will tadi, manusia bebas untuk bereksplora, bebas untuk berkarya, berimprovisasi. Tapi Tuhan juga nggak tinggal diam kok, karena tahu manusia itu memang terdiri dari daging. Dia kasih di dalam kitabnya Keamsal 2, bahwa Tuhan memberikan pengetahuan dan hikmat kepada manusia. Jadi dia nggak akan, walaupun bebas sebenarnya, kalau kita terus terikat kepada Allah, terjadi relation yang seperti yang dibilang sama Kak minggu lalu gitu ya, relation, kita akan mendapati bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sendiri, dia menyediakan pengetahuan, dia menyediakan hikmat untuk kita. Sehingga apa yang menjadi free will kita tadi itu, kita betul-betul pakai itu sebagai sesuatu yang memberkati kita, sehingga kita bisa berkarya. Kak Esther akan tutup dengan sebuah ilustrasi. Ini sebenarnya kalau lihat dari ini, sebenarnya tantangannya bukan hanya dari luar ya, perbuatan dosa atau kita kembali menjadi dosa lagi, itu tantangannya bukan dari luar, tapi bisa juga dari diri kita sendiri. Pada waktu dahulu ada dua orang kakak beradik bersaudara. Yang abangnya bernama Renald, adiknya bernama Edward. Renald ini gede, gendut lah kalau dibilang gitu ya, gemuk gitu. Dan mereka ini bersaing untuk mendapatkan sebuah kedudukan. Suatu kali dalam sebuah peperangan, Edward berhasil mengalahkan abangnya, si Renald ya, yang gemuk tadi. Cuma tidak seperti biasanya dalam sebuah peperangan, Edward tuh nggak langsung membunuh abangnya ini, si Renald yang berhasil dikalahkan. Tetapi dia memenjarakannya di salah satu kastil, dan kastilnya ini berupa sebuah kamar tahanan yang dibuat khusus, punya satu pintu dan satu jendela. Anehnya, pintu dan jendela ini nggak dikunci sama sekali. Dibiarkan terbuka bahkan tanpa pengawalan. Edward bilang sama si abangnya, si Renald, kalau kamu bisa keluar dari ruangan ini, kamu boleh kembali mengambil kedudukan itu. Tetapi masalahnya bukan pada pintu dan jendela yang ukurannya normal, melainkan pada diri Renald sendiri. Tubuhnya yang sangat kegendutan mustahil bisa melewati pintu dan jendela itu untuk meloloskan diri. Dia harus berdiet habis-habisan dalam waktu cukup lama agar bisa menurunkan berat badannya mendekati normal, dan dengan sedikit usaha niscaya dia baru bisa keluar memerdekakan diri. Namun adiknya si Edward ini pinter. Edward terus saja mengirimi kakaknya itu makanan-makanan lezat yang berlimpah, termasuk berbagai jenis coklat yang menggiurkan. Sehingga meskipun Renald, abangnya ini sangat rindu untuk bebas, rindu untuk berhasil mengalahkan seleranya untuk terus melakap, rindu untuk bebas, tapi kerinduan ini nggak pernah berhasil mengalahkan seleranya untuk bebas dari makanan-makanan yang disajikan tadi. Tetapi tudingan bahwa Edward berlaku kejam terhadap kakaknya, sang adik menjawab,
kakak saya itu bukan di penjara. Dia boleh meninggalkan ruangan itu kapan saja dia mau. Kan dibuka pintu sama jendelanya ya. Renat mendekam selama 10 tahun di kamar itu sampai orang-orang datang membantunya keluar membobol pintu setelah Edward tewas dalam sebuah pertempuran. Sahabat remaja, terkadang kita sulit keluar dari perhambaan kita terhadap dosa dengan mengatasnamakan sudah sering, jadi kebiasaan, enak, terus supaya bisa diterima oleh masyarakat, oleh teman-teman kita, atau punya waktu luang. Sifat alamiah kita, itu sifat alamiah kita. Dan jawabannya sebenarnya tadi telah kita dengar pada surat Paulus yang kita baca tadi. Kalau kita punya kuasa dari Tuhan saja yang menang melawan kita, menawarkan kita kepada kuasa untuk mengatasinya. Jadi kalau kita mau mengatasi itu dengan keinginan kita sendiri, enggak. Dengan kekuatan kita sendiri susah, sulit. Bila kita menerima anugerah pembenaran dari Tuhan, bukankah seharusnya kita tidak sekedar menjaga diri, tapi juga menyediakan hidup yang terbaik untuk menyambut kehadiran Tuhan dalam hidup. Ingat ya, ingatlah bahwa kepatuhan kepada dosa bukan hanya membuat hidup kita tidak berbuah, bahkan tadi pada ayat yang kita baca, memalukan dan berujung pada maut. Namun ketaatan pada kebenaran akan berakhir pada pengudusan dan kehidupan yang kekal. Peralihan kita dari hamba dosa kepada hamba kebenaran atau hamba Allah adalah pengalaman yang istimewa untuk diingat agar kita menjadi hamba kebenaran yang memiliki kebebasan untuk melakukan hal-hal yang benar, memiliki kebebasan untuk taat tanpa dihalang-halangi oleh kuasa dosa yang sudah tidak berdaya. Kiranya Tuhan menolong. Amin. Mungkin kakak-kakak mau tambahkan? Hai teman-teman, ini Kamsal. Kakak cuma menambahkan salah satu bukti bahwa Roh Kudus bekerja di dalam dirimu adalah hal-hal yang dulu kamu sukai yang melanggar firman Tuhan. Setelah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus, kamu akan membencinya. Kalaupun kamu jatuh dan melakukannya, kamu akan merasa tersiksa. Jika sebelumnya kamu berbahagia, oh saya dapat kesempatan nih saya melakukan ini. Nah itu yang banyak orang bingung gitu ya. Apa buktinya Roh Kudus bekerja di dalam diri saya? Itu buktinya bahwa dosa yang dulu kamu cintai menjadi sesuatu yang kamu benci. Karena sekarang kamu melihatnya, tapi saya mengatakan saya mencintai Yesus, tapi saya melakukan ini. Nah, konflik batinnya yang sebelumnya tidak ada, sekarang ada. Stepnya sangat baik sekali ya. Nggak ada konflik, ngerokok aja, pelayanan aja. Tapi kemudian ketika Roh Kudus mulai bekerja, ada ketidaknyamanan, sehingga itu membuat siapapun yang dipenuhi oleh Roh Kudus berubah. Makanya waktu Petrus bilang kita adalah ciptaan baru, itu benar. Karena sesuatu yang tidak pernah ada, sekarang ada di dalam diri kita. Kakak mau bilang ini karena agar kalian mengerti soal mengikuti Kristus dengan bebas itu adalah sebuah privilege. Itu adalah sebuah keistimewaan. Karena nggak semua orang akan melakukannya gitu ya. Dunia tidak mengenal Kristus, dunia tidak menerima Roh Kudus. Yohanes 14 kan dibilang begitu. Tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Tapi kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus mengenal Dia. Nah, jadi kalau kalian saat ini sedang dalam situasi di mana oke, I get it. Saya harus lakukan ini, tapi saya jatuh bangun melakukannya. It's okay, it's part of the process gitu ya. Dengarkan aja suara Roh Kudus.
tadi yang kayak Kak Steph bilang, Kak Steph kan butuh berapa tahun itu? Mulai dari kelas 3 sampai kuliah, sampai bekerja. Kami semua sama, kakak-kakak di sini semua sama. Saya juga proses pertobatan saya ya, yang real, itu saya bisa hitung sekitar 6 tahun. Itu yang terjadi. Digodok, diulang, digodok, diulang. Tapi memang begitulah, karena terjadi konflik batin di dalam diri kita gitu ya. Nah, kalau ada di antara kalian yang saat ini sedang berjuang, apapun yang kalian hadapi, apapun yang dibukakan oleh Roh Kudus di dalam diri kalian yang harus kalian perbaiki, maju terus. Jangan pernah ragu. Jangan pernah tertipu, oh lu tuh udah terlalu rusak untuk kembali pada Tuhan. Ya udah kita play munafik aja. Selama orang lain nggak tahu, everything is okay. No. Kalau kamu udah dipenuhi Roh Kudus, dia tidak akan pernah berhenti sampai kalau kamu tuh benar-benar sampai digocok gitu ya. Gua ini kok gini jadi pikiran terus sampai akhirnya kamu bebas dan kamu merasakan damai yang melampaui segala akal. Itu aja sih Kak. Free to obey, it's a privilege. Yeah. Thank you Kang Sal. Ini ya, makin jelas lagi tadi yang dari diterangkan sama Kak Amsal bahwa pada saat ini kita memang berproses untuk mengalahkan, udah kalah oleh Tuhan kita, tapi dari diri kita sendiri. Ada dari kakak-kakak yang lain yang mau ditambahkan? Kalau sudah tidak ada lagi, kita lanjutkan ya. Mungkin kembali minta bantuan Kak Hendra untuk yang berikutnya. Ya, kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa yang pertama, ini doa syafaat siapa yang petugasnya, lupa Kak Esther? Siapa ya, Fer? Alma, Kak. Oh ya, Alma ya. Alma kita doakan. Kak Oni lagi sakit ya. Oke, Kak. Doakan Kak Oni. Terus kita juga terus doakan situasi yang sekarang supaya segera pulih kembali. Kita doakan tenaga medis, kita doakan masyarakat untuk boleh bersatu. Ini kalau lihat dari situasi sekarang kayaknya mungkin karena sudah jenuh, terus juga mau lebaran, jalan udah kembali macet ya. Jadi udah lebih cuek gitu ya. Jadi cuek gitu. Jadi udahlah, lalu mereka ini kan, jadi mungkin doakan supaya masyarakat tetap mempunyai kesadaran untuk sama-sama menjaga kesehatan. Mungkin kalau dari kita, apalagi ya Kak? Ada nggak dari Komisi Remaja? Ada yang sakit lagi nggak selain Kak Oni? Tadi ada yang mention UMPTN nggak? Oke. Untuk UMPTN ya. Ada lagi yang kalian tahu, mungkin ada yang sedang sakit atau ada kebutuhan untuk bisa didoakan. Kalau sudah tidak ada, maka saya serahkan kepada Alma untuk. Oh, ada nih tambahan dari Timothy, berdoa untuk kesehatan kita secara fisik dan mental. Oke, Kak. Silahkan Alma. Oke, mari semuanya kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak, karena atas kebaikan-Mu dan karena berkat-Mu kami masih bisa untuk berkumpul beribadah walaupun secara online ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, agar
Kak Oni ya Tuhan, agar segera dipulihkan ya Tuhan, berkatilah ia agar ia tetap semangat ya Tuhan, berkatilah juga obat-obatan dan pengobatan yang dilakukan ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk situasi pada saat ini ya Tuhan, di mana kami sedang dilanda pandemi COVID-19 dalam waktu yang sudah cukup lama ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami, memberikan kami kekuatan ya Tuhan, dan memberikan kami kesabaran ya Tuhan. Berkatilah juga para tenaga medis ya Tuhan, yang bekerja pagi, siang, malam, sore ya Tuhan, tidak mengenal waktu ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberi mereka dukungan, baik dari dukungan fisik maupun dari mental mereka ya Tuhan. Selalu jaga mereka ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk masyarakat ya Tuhan, agar kami sebagai masyarakat semakin bersatu dan semakin sadar akan dampak dari bahaya COVID-19 ini ya Tuhan. Berkatilah kami, agar kami tetap bisa diam di dalam rumah, menaati peraturan ya Tuhan, dan tidak melakukan sesuatu yang tidak baik ya Tuhan. Dan Tuhan, kami berkatilah juga kami ya Tuhan, agar kesehatan kami, baik secara fisik maupun mental kami, dapat terjaga dengan baik ya Tuhan. Selalu pelihara kami ya Tuhan, dan jangan tinggalkan kami sedikit pun ya Tuhan. Dan Tuhan, tak lupa untuk teman-teman yang ingin mencari sekolah atau kampus ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik, bukan yang mereka inginkan, tapi yang terbaik yang Tuhan berikan ya Tuhan. Karena apapun hasilnya, itu adalah yang Tuhan izinkan, dan adalah yang terbaik bagi mereka semua ya Tuhan. Dan Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan menyempurnakannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Alma. Kita akan tutup ibadah kita dalam sebuah pujian penutup yang akan mengingatkan kita bahwa siapa yang berpegang kepada sabda Tuhan dan mematuhinya, maka hidupnya mulia dalam cahaya bersekutu dengan Tuhan. Kemudian yang terakhirnya bilang, oh betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan. Ada sukacita dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Percaya dan pegang sabda. Silahkan Kak Leo. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar apa itu benar dan tetap berpegang padanya, percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih Kak Leo untuk boleh mengiringi kita. Doa tutup. Apakah Bu Novi hadir? Saya nggak lihat. Hadir, Kak. Boleh ya Bu Novi yang akan menutup ibadah kita di dalam doa. Boleh. Mari kita satu dalam doa penutup. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Puji Tuhan, terima kasih kami ucapkan karena kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan kami, walaupun kami ini adalah umat berdosa. Engkau masih tetap menjaga kami seperti biji matamu sendiri. Tuhan, kami mengucap syukur mempunyai Allah yang baik, begitu baik Tuhan. Banyak sekali Tuhan dosa-dosa yang kami perbuat Tuhan. Kami mohon ampun dan kami melakukannya lagi. Tapi Engkau tetaplah Allah yang baik yang terus-menerus mau mengampuni dosa kami. Mampukanlah kami Tuhan supaya kami tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang sudah kami pernah perbuat Tuhan. Dan berilah kami hikmat. Roh Kudus terus mengingatkan kami supaya kami
tetap mengingat Engkau yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, sehingga kami tidak mampu lagi berbuat kesalahan, berbuat dosa, Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan-Mu, Tuhan. Kalau kebaktian remaja ini sudah berakhir, tapi kami percaya Tuhan penyertaan-Mu tidak akan pernah berakhir kepada kami, Tuhan. Berkatilah Tuhan rekan-rekan kami, guru sekolah minggu, kakak-kakak pembimbing Tuhan yang sudah membimbing para remaja Tuhan dengan kasih mereka, dengan firman-Mu, dengan tenaga juga pikiran Tuhan, biar Engkau memberkati mereka satu persatu bersama dengan keluarga masing-masing. Juga Kak Esther yang sudah berbagi firman Tuhan, yang Engkau juga memberkatinya, memberkati kami semua Tuhan dengan kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya, juga dipelihara Tuhan terus-menerus di dalam kehidupan kami, sehingga kami terus menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami sudah selesai dan kami mau melakukan aktivitas kami yang lain. Kiranya Engkau Tuhan terus memelihara menjaga kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Bu Novi. Selamat hari Minggu, teman-teman. Selamat hari Minggu. Foto bersama dulu ya. Foto dulu, foto. Oh, foto dulu ya. Potbar. Potbar. Loh, siapa nih udah ada yang keluar? Jangan keluar dulu, potbar dulu. Sabar. Setelah potbar, BPH dengan kakak-kakak sebentar ya untuk minggu depan ya. Ada pengumuman dulu nggak ya ngomong-ngomong? BPH coba. Minggu depan jadi PAK, Kak. Jadi. Nanti kita bahas setelah ini ya, Vero. Oke. Mungkin itu aja sih pengumumannya, Kak. Ada PA dan Ya. Hitungan ketiga ya. Sebentar, saya di mana tadi? Oke. 1, 2, 3. 1, 2. Oke, terima kasih. Mantap. Hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu kakak-kakak. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.